Marah Sumayyah, dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta. Masya Allah. Jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu, dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumayyah. Wafat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini kau mulia dunia sampai akhir. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan hina. Ada itu Ustaz, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kok masih hina? Bisa jadi cintanya kepada jabatan lebih mulia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mana itu perintahnya? Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada Rasulnya. Artinya orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, taatnya kepada Allah terhapus. Demikian sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya sia-sia. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu sederhana, Pak. Ringkasan orang taat kepada Allah itu sederhana. Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Itu saja. Dalam agama ini sederhana. Taat, hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah. Selesai. Dan alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran. Soal perintah, laksanakan perintahku kata Allah sesuai kemampuanmu. Saya tidak bisa wudu Ustaz. Wajibkan kita wudu kalau mau sholat. Tapi Allah kasih keringanan kalau kau tidak bisa kena air. Apa? Tayamum. Saya tidak bisa puasa Ustaz. Kenapa? Saya sakit Ustaz. Allah kasih keringanan. Silahkan bayar fidyah. Saya mau haji Ustaz. Tapi tidak mampu. Itu rukun Islam. Tapi saya tidak mampu. Boleh kok tidak haji. Disesuaikan kemampuan. Kalau larangan sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat kan tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk Ustaz, ada bisulku. Baring. Tidak bisa baring Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tinggal matanya Pak yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu isyarat. Tangan pun sudah tidak bergerak. Itu pun tidak mampu Ustaz. Sholat pakai dalam hati. Mulai takbir sampai salam baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu pun tidak mampu. Gampang. Bungkus, bawa dikubur. Ayo. Allah kasih keringanan. Ustaz, saya selesai berhubungan suami istri tadi malam. Tapi saya kena asma kalau mandi pagi-pagi Ustaz. Susah saya bernapas kalau saya mandi pagi Ustaz. Allah kasih keringanan. Tidak usah kau mandi. Cukup cuci alena beliau. Cuci itu. Sudah tayamum. Boleh. Diberikan kelonggaran. Tapi yang namanya larangan tidak boleh ditawar. Ustaz, saya tidak bisa berzina Ustaz. Kalau saya tidak berzina Ustaz, pingsan saya. Anda boleh bos. Ustaz, saya tidak bisa ndak teler. Saya harus mabuk Ustaz. Kalau saya tidak mabuk, mati saya. Bohong kok. Tidak ada. Larangan tidak boleh tawar-tawar.
Tapi perintah boleh ditawar sesuai kemampuan kita. Orang yang taat kepada Allah dan mengkhianati Rasulullah sekarang mulai banyak. Sekarang mulai banyak. Oh, bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi cintanya kepada Rasulullah mulai lentur. Hanya yang begitu, Pak. Sekarang anak muda pelihara jenggot dibilang radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang pelihara jenggot, jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saya dimaki-maki di Facebook. Ini Ustadz Dasat cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah mengamuk mama istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantal ini Pak Ustadz. Terus kayak kasih minyak Pak supaya tumbuh. Sudah. Ada lagi anak muda, celananya jingkrang agak tinggi ke atas, dianggap lagi radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang melihat saudara-saudaranya tidak di atas mata kaki celananya, jangan hina. Sama-sama. Kita sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama rukun Islam kita. Jangan saling mengkafirkan. Marah Rasulullah kalau melihat kita seperti itu. Cinta kepada Allah, banyak juga yang mengkhianati Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Rasulullah tapi mengkhianati Allah. Percayalah, orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka hidupnya akan mulia dunia sampai akhirat. Saya mau kasih contoh, Pak. Kurang apa Abu Lahab waktu itu? Abu Jahal waktu itu, Pak. Tokoh masyarakat di Mekah. Semua orang kenal Abu Jahal. Semua orang segan sama Abu Jahal. Tapi angkuh, pongah, sombong. Dia merasa tokoh masyarakat, punya jabatan, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Dia tolak beriman kepada Rasulnya. Apa dia tidak percaya kepada Nabi? Dia percaya kepada Rasul. Dia lihat mukjizat. Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Siapa lu Muhammad? Anak baru kemarin, gue senior. Apa? Akhirnya apa? Dia tolak kenabian Rasulullah. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah. Sampai sekarang ini, mana buktinya Allah menghinakan itu? Abu Jahal dan Abu Lahab. Sampai detik ini, tidak ada orang tua satupun yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal. Coba, hina Pak. Tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal, Abu Lahab. Marah dia kalau disebut Abu Lahab, Pak. Padahal dia tokoh. Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh hebat, punya pengaruh luar biasa. Tapi kalau kau hina Allah, kau hina Rasulnya, tunggu hidupmu akan hina dunia sampai akhirat. Apa kelebihannya Abu Jahal? Waktu itu, Bilal. Waktu itu, budak. Beda budak dengan pembantu, Pak. Ini banyak kekeliruan kita. Menyamakan antara pembantu dengan hamba sahaya. Beda. Pembantu ada hak asasinya. Pembantu dilindungi. Pembantu punya hak kepada tuannya. Pembantu digaji tiap bulan. Dia bisa berhenti. Berhenti ya. Kenapa? Cerewet betul istrinya. Curiga terus sama saya. Bagaimana suaminya tidak nirik saya? Istrinya sudah tua, ngomel aja kerjanya. Saya seksi, sopan berbicara. Mau makan suaminya saya yang ngurus. Mau tidur suaminya saya yang ngurus. Mau mandi suaminya saya yang ngurus. Berhenti dia kerja pembantunya. Berhenti saya kerja. Ngomel aja kerjanya istrinya. Dia punya hak. Hamba sahaya. Budak hak milik. Namanya hak milik. Sama saya punya handphone. Itu hak milik saya. Saya mau banting, saya mau bakar, saya mau lempar, saya mau kasih orang. Terserah. Kenapa? Saya yang punya. Bilal, budak hamba sahaya. Sumayyah, budak hamba sahaya. Tapi ketika diintimidasi, dipaksa. Bilal, la ilaha illallah. Hapus itu dalam keyakinanmu. Bilal, Muhammad Rasulullah, hilangkan dalam keyakinanmu. Saya kasih kau jabatan. Saya merdekakan kamu. Bilal katakan,
No way. Jabatan saya tidak butuhkan. Uang saya tidak butuhkan. Popularitas saya tidak butuhkan. Yang aku butuhkan kasih sayang Allah. Akhirnya ditindis batu, dihina, dijemur di lapangan terbuka. Tapi Bilal dengan mantap, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba. Sampai detik ini Allah muliakan Bilal. Padahal fisiknya adalah budak. Badannya adalah budak. Tapi jiwanya merdeka. Allah muliakan Bilal sampai detik ini. Namanya setiap masjid ada dicantumkan Bilal. Hebat. Sumayyah, budak, dibujuk oleh Abu Jahal, dibujuk oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Oi Sumayyah, sudahlah, kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad. Saya merdekakan kamu." Tapi apa kata Sumayyah? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksaannya? Ditangkap satu keluarga, anaknya, suaminya, dipendam dalam tanah sampai di leher, dijemur, tidak dikasih air. Tapi mereka sekeluarga mantap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak goyang akidahnya. Besoknya dibangunkan lagi, disiksa suaminya di depan matanya, disiksa anaknya di depan suaminya, di anaknya. Abu Jahal dia ambil itu pedang, lalu dipanasi sampai merah, ditancapkan di depan matanya anaknya, dikasih itu besi yang panas. Ibu mana yang tega melihat anaknya seperti itu? Tapi Sumayyah berkata, "Nak, saya cinta kepadamu. Tidak usah khawatir soal cintaku kepadamu, nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah." La ilaha illallah. Mati akal ini Abu Jahal hadapi Sumayyah. Dijanji jabatan tidak mempan, dikasih duit tidak mempan, dikasih kemerdekaan tidak mempan. Sumayyah tetap mengatakan Muhammad Rasulullah. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Sumayyah, saya tahu kenapa kau suka sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, keren, cakep. Kau pasti cinta sama Muhammad toh? Kau pasti tergila-gila sama Muhammad. Marah Sumayyah, dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. Puh! Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta. Masya Allah. Jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu, dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumayyah. Wafat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini, kau mulia dunia sampai akhirat. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan hina. Kok ada itu Ustaz? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kok masih hina? Bisa jadi cintanya kepada jabatan lebih mulia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah serangkai yang kedua, aqimis salat wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Saya yakin ini bapak-bapak semua rajin sholat. Saya yakin. Tapi entahlah 20 tahun yang lalu. Kan banyak orang Pak nanti pensiun baru rajin ke masjid. Iya Pak. Nanti pensiun baru mau teriak-teriak Allahu Akbar. Mana kamu dulu? Setelah muka sakaratil maut baru Pak. Tapi masih bagus lah. Masih ada usia-usia. Masih mau menghadap kepada Allah. Masih lebih baik. Dirikan sholat. Orang-orang yang menang menurut surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama ada beberapa kriteria mereka. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5? Ayo angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ayo. Anak muda. Saya kalau di Makassar semua anak muda langsung angkat semua tangan. Sini kok sedikit. Ayo sini deh. Sini. Ayo. Ya. Ini. Saya kasih kau hadiah kalau kau bisa jawab ini pertanyaan saya.
Ya. Ya. Siapa namamu, Dek? Fatih. Siapa? Fatih. Fatih. Oh, Masya Allah. Berdiri. Ini nama manusia mulia juga, Pak. Yang menaklukkan Konstantinie pada zaman itu yang kita kenal dengan Istanbul sekarang. Usia dia taklukkan itu Konstantinie, Istanbul, itu usianya 21 tahun. Dia taklukkan kerajaan Roma waktu itu yang sangat gagah perkasa. Anak muda 21 tahun. Nih Al-Fatih namanya. Mudah-mudahan kau seperti itu, deh. Karena nama itu doa. Jangan lagi ada berkata apa arti semua nama. Dongo. Bayangkan kalau tidak ada namamu semua, bagaimana kau kampanye? Pilih saya. Siapa? Saya Anu. Siapa? Anu. Dari nama saya bisa tahu agamanya orang. Coba sebut namanya, Pak. Abdul Latif, 90% Muslim. Bertus Maksus, non Muslim. Dari nama juga saya bisa tahu sukunya orang. Coba. Nama Ambok Dalle, Anda mungkin Jawa. Pasti Bugis. Margono, biasanya Jawa. Ayo kan? Ayo deh, ya. Fatih, coba. Sebelum jawab, ada passwordnya supaya dapat hadiah lebih banyak. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat Latif? Ayo, jawab. Ini rumus. Jadi pemuda Islam ditanya jawab, soal salah atau tidak urusan belakang. Jangan diam. Siapa namanya kakeknya Ustadz Dasat Latif? Abdurrahman. Orang tak belum tentu dia tahu. Sembarang aja kau jawab. Ini juga belum tentu dia tahu. Ayo, jawab yang tadi surah ayat pertama dari Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, 5 ayat pertama. Alif Lam Mim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Dia 100 juta. Masya Allah. Beda itu uang ustadz dengan uang Kapolres. Beda rasanya, bos. Ya. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ayat tadi menginformasikan orang-orang yang menang itu, orang-orang yang bertakwa itu, itulah orang pemenang. Kan kita orang kalau puasa, apa tujuan orang puasa? Bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu menurut Quran tadi, ciri-cirinya orang meraih kemenangan, mereka mendirikan sholat. Kok bisa menang orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik? Di dunia kau lepas dari hinaan maupun pidana, di akhirat lebih-lebih. Kok bisa? Kan agama mengajarkan dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar. Jadi di dunia orang yang baik sholatnya, insya Allah terhindar dari perbuatan pidana. Ayo lihat ajaran-ajaran sholat. Apa luar biasa itu kesimpulan semua dalam ajaran sholat. Mulai dari takbir, Allahu Akbar, kita besarkan Allah. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan jabatan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan kekayaan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan popularitas. Tapi apa yang dibesarkan? Allahu Akbar. Jadi kalau orang baik sholatnya itu, Pak, tidak pernah cemas soal dunia. Tidak pernah galau soal dunia. Kenapa? Yang dia besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dimutasi, dia tidak pernah cemas. Itu. Coba lihat lagi ajaran sholat. Mana sah sholatnya orang yang tidak wudhu? Syarat sahnya sholat, satu diantaranya bersih dari najis dan hadas. Artinya orang yang mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan bersih. Maka saya heran kalau ada orang rajin sholat tapi hidupnya jorok. Saya heran kalau ada orang sholat tapi hidupnya tidak bersih. Maka orang yang baik sholatnya, insya Allah hidupnya bersih. Coba saya tanya lagi adik-adik,
Sah enggak orang sholat kalau tidak tutup aurat? Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya? Enggak mungkin. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, auratnya dia tutup. Apa itu aurat? Rasa malu. Malu kita Pak kalau kelihatan auratnya. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya idealnya, dia punya rasa malu. Malu dong. Kalau sudah haji, tidak pernah datang nongol berjamaah di masjid. Malu dong. Kalau kita sudah ngaku diri umat Islam, tapi anak gadis kita dibonceng bukan muhrimnya. Malu dong kalau anak kita sarjana tidak pernah nongol sholat jamaah di masjid. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau pelat merah dipakai kendaraan siang-siang hari Ahad. Malu dong. Malu dong minta duit di pinggir jalan meras anak SMP. Itu orang yang baik sholatnya mestinya punya rasa malu. Coba kita pelajari itu syarat sahnya sholat. Ada lagi syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Berarti orang yang baik sholatnya, apa hikmahnya menghadap kiblat? Fokus. Bekerja dia fokus. Tidak kesana kemari dia pikir sembarang. Orang yang baik sholatnya, mestinya bekerjanya fokus. Ini fokus ini orang modern bilang profesional. Orang yang baik sholatnya mestinya menghadap kiblat juga salah satu hikmahnya. Kalian ukhuwamu, tinggikan persaudaraanmu. Ini di masjid coba lihat persaudaraan Pak. Orang yang rajin sholatnya insya Allah persatuannya kuat. Mulai saja dari takbir kita diajarkan. Mulai dari bacaan sholat kan sama semua. Orang Sunda, orang Bugis, orang Padang. Semua sama bacaannya Pak. Tidak mentang-mentang kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Sholat pakai bahasa masing-masing. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat subuh di Tebet ini kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang Pak Ian Harlan. Orang Sunda. Dia pakai bahasa Sundanya. Takbir pula. Saya tidak tahu apa bahasa Sundanya takbir. Hah? Nah, kalau orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh datang orang Bugis, kampung saya. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang orang Kutai, takbir juga dengan pakai bahasanya. Allah pore benih. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Nah, coba itu. Makanya semestinya orang yang baik sholatnya itu ukhuwah persaudaraan Islamnya kuat. Dia tidak perhatikan apa manhajnya dalam dakwah. Dia tidak perhatikan apa ormasnya. Yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau saudara saya. Itu orang yang baik sholatnya. Alhamdulillah Pak. Saya lihat bapak-bapak ini rumah rajin sholat. Kalau bapak tidak ada sholat, tidak ada guna semua itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ada orang tidak sholat, dia meninggal, jangan kau sholati. Ada orang takut betul sama manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Saya tanya ini, ibu-ibu, siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Kita cari nafkah dari pagi sampai malam, itu untuk dunia. Ya kan? Bapak kerja itu kan untuk supaya Ustaz supaya bisa beli kendaraan, supaya punya beli rumah, kendaraan, TV, handphone itu dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.